Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Givi Ananda, BP 2010-54-2009 dari kelas E1, jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengangguran. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Penyebab pengangguran. Yang pertama, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Banyaknya masyarakat yang telah lulus dan menjadi seorang sarjana, dan warga lulusan SMA atau SMK maupun SMP yang telah siap kerja memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Namun, banyaknya warga yang siap kerja tersebut harus bersaing dengan ketat, karena lapangan kerja yang tersedia di negara tersebut tidak banyak sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang kedua, ada masyarakat tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Apabila pelamar kerja tidak memiliki keterampilan khusus maupun tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh perusahaan, maka pelamar tersebut tentu akan tereliminasi dari posisi tersebut. Sehingga masyarakat yang ingin mencari kerja harus memenuhi persyaratan keterampilan maupun tingkat pendidikan yang diajukan oleh perusahaan. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Dalam beberapa hal, kemajuan teknologi tentu berdampak baik untuk manusia. Kemajuan teknologi bertujuan untuk mempermudah manusia, namun ternyata kemajuan teknologi juga berdampak buruk, di mana peran manusia digantikan oleh mesin sehingga kesempatan kerja semakin kecil. Selanjutnya, pemerintah memberhentikan kebijakan mengirim tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Selain itu, dengan membuka kerjasama untuk mengirim tenaga kerja Indonesia ke negara asing, maka dapat membuka peluang baru dan lapangan kerja yang luas untuk warga yang pengangguran. Oleh karena itu, apabila pemerintah memutuskan untuk memberhentikan kebijakan pengiriman tenaga kerja ke negara asing, akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Selanjutnya, harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Selain tidak memiliki keterampilan serta tingkat pendidikan yang rendah, perusahaan terkadang mematok persyaratan yang terlalu sulit dan mengharapkan tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang tinggi, sehingga harapan perusahaan kepada tenaga kerja tersebut membuat pengangguran meningkat dan menyebabkan terjadinya pengangguran. Selanjutnya, PHK. Biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan pemecatan kepada karyawan dalam jumlah yang besar dan menyebabkan terjadinya pengangguran. Yang terakhir, ada kemiskinan. Pengangguran menyebabkan kemiskinan dan begitu pula sebaliknya, kemiskinan dapat menyebabkan pengangguran. Hal ini dikarenakan warga atau penduduk miskin biasanya tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga pemerintah telah berusaha agar setiap warga negaranya mendapatkan pendidikan yang cukup melalui pembiayaan serta mengadakan beasiswa bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis pengangguran. Yang pertama itu ada pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena adanya sebuah kesulitan, yaitu mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Hal ini terjadi karena banyak hal, akan tetapi biasanya terletak pada geografis dan kekurangan informasi menjadi penyebab utamanya. Tak hanya itu, pencari kerja yang berhenti karena mencari kesempatan yang lebih baik. Yang kedua, ada pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan dalam sektor ekonomi yang menciptakan ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu,
Resesi yang panjang sering menciptakan jenis pengangguran struktural. Para pekerja yang menganggur terlalu lama perlahan akan kehilangan keterampilan mereka, dan kondisi ini menyebabkan peningkatan pengangguran alami yang lebih tinggi. Selanjutnya, pengangguran musiman. Sesuai dengan namanya, jenis pengangguran ini terjadi karena perubahan musim di suatu daerah atau negara. Misalnya, petani, mereka hanya akan bekerja pada musim tanam dan musim panen, tetapi setelah itu mereka akan menganggur. Selanjutnya, ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang cukup sering terjadi di era saat ini. Pengangguran ini terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya dikerjakan dengan tenaga manusia sekarang digantikan oleh teknologi. Selanjutnya, pengangguran siklus. Jenis pengangguran ini disebabkan karena pengurangan tenaga kerja sebagai akibat dari siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi yang seperti resesi. Ketika ekonomi sedang naik, perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja dan tingkat pengangguran menurun sehingga selanjutnya ada pengangguran siklis. Jenis pengangguran ini disebabkan karena pengurangan tenaga kerja sebagai akibat dari siklus bisnis atau fluktuasi ekonomi seperti resesi. Ketika ekonomi sedang baik atau naik, perusahaan mempekerjakan lebih banyak pekerja dan tingkat pengangguran menurun, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, pengangguran terbuka. Pengangguran ini terjadi di mana orang yang menganggur sama sekali tidak bekerja ataupun berusaha untuk menemukan pekerjaan. Lalu ada setengah menganggur. Ini merupakan kondisi di mana seseorang bekerja dalam keadaan bekerja, namun kontribusi pekerja masih kurang dalam pekerjaannya. Selanjutnya yang terakhir, pengangguran terselubung. Ini adalah saat seorang pekerja tidak bekerja secara optimal. Selanjutnya, dampak dari pengangguran. Yang pertama, berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Hal ini dikarenakan di beberapa negara maju pengangguran tetap mendapatkan santunan, sehingga membuat pengeluaran negara bertambah. Yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas. Orang berbuat kriminalitas salah satu pendorongnya adalah ekonomi seperti tidak mempunyai uang, butuh uang, atau punya utang, dan lain sebagainya. Seperti kita tahu bahwa pengangguran akan berdampak pada ekonomi sebuah keluarga karena tidak mendapatkan penghasilan. Beberapa tindakan seperti pencurian, penjambretan, penipuan, perampokan, bahkan sampai pembunuhan tidak sedikit yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Dan mungkin saja para pelaku kejahatan melakukan hal demikian karena tidak memiliki penghasilan. Yang ketiga, dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Konflik warga negara dengan pemerintah ini berupa turunnya rasa kepercayaan karena pemerintah dianggap tidak mampu membuka lapangan kerja yang baru dan memenuhi kebutuhan pokok warganya, sehingga menyebabkan konflik serta krisis kepercayaan kepada pemerintah. Yang keempat, menurunnya daya saing. Pengangguran dapat berdampak pada menurunnya daya saing, sehingga semakin sedikit orang yang memiliki keterampilan dan semakin sedikit pula persaingan yang ada. Yang kelima, meningkatkan angka kemiskinan. Pengangguran dapat membuat angka kemiskinan menjadi naik. Orang yang menganggur tentu tidak memiliki penghasilan sehingga membuat orang tersebut susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuat angka kemiskinan semakin meningkat. Yang terakhir, dapat menyebabkan kesenjangan sosial.
Kesenjangan sosial merupakan dampak yang berkelanjutan dari meningkatnya angka kemiskinan, sehingga memunculkan masalah-masalah lain pada bidang sosial. Nah, untuk mengatasi pengangguran tersebut, yang pertama, membuka lapangan kerja. Dengan meningkatkan lowongan pekerjaan, semakin banyak juga pencari kerja yang akan melamar. Hal ini dapat meningkatkan peluang para pencari kerja mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan peredaran modal usaha. Hal ini dapat mengatasi meningkatnya angka pengangguran di negara. Meningkatkan peredaran modal usaha dapat membuat jumlah tenaga kerja menjadi bertambah. Yang ketiga, menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat. Solusi yang satu ini dapat membuat pencari kerja lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan lebih loyal pada perusahaan. Selain itu, pemerataan pekerjaan di berbagai bagian akan membuat pekerjaan lebih mudah dilakukan dan pekerja lebih mudah mengerjakan pekerjaannya. Hal ini membuat produktivitas bekerja meningkat dan berkurangnya pengangguran karena salah menempatkan pekerjaan. Yang keempat, melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. Hal ini dilakukan agar lowongan kerja menjadi semakin banyak dan tingkat pengangguran menjadi menurun. Dengan mengarahkan para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri yang sesuai dengan passion mereka, pekerja juga jadi semakin semangat berwirausaha. Yang kelima, memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai teknologi dan perekonomian. Hal ini dilakukan karena banyaknya orang menganggap bahwa pengangguran adalah masalah yang harus diatasi oleh pemerintah, padahal pengangguran juga dapat diatasi oleh pencari kerja. Pencari kerja yang lebih awam dengan keuangan dan teknologi tentunya akan lebih mudah diterima oleh perusahaan dibandingkan dengan yang tidak awam. Yang terakhir, memberikan pelatihan sertifikasi kepada pencari kerja. Memberi pelatihan bersertifikasi pada pencari kerja juga dapat membantu mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut karena pencari kerja yang memiliki sertifikasi atau keahlian melalui pelatihan bersertifikasi akan memiliki peluang yang lebih tinggi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.